kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa dia masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Kelihatannya kolaborasi mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo masih serius untuk mengganggu kemenangan pasangan Pramono Rano satu putaran. Mereka akan menggunakan segala cara untuk bisa 2 putaran. Karena jika ada 2 putaran, maka mereka akan bisa memaksimalkan penggunaan instrumen negara dan para oligark. Dan mereka tahu kekuatan politik Pramono Rano itu hanya ada pada civil society, sementara lemah di dalam support capital dan logistik. Tapi kami yakin pasangan Pramono Rano akan menang 1 putaran untuk pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Setelah segala upaya penguasa gagal menaklukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan dan Hanura, yang di belakangnya ada kekuatan politik Ahok dan Anies Baswedan, baik itu melalui Ahoker maupun anak Abah, rupanya pihak penguasa di bawah rejim Presiden Prabowo yang di belakangnya ada mantan Presiden Jokowi akan menempuh segala cara untuk meraih kemenangan. Padahal kalau kita lihat hasil realkon KPU, perolehan suara Pramono Rano sudah mencapai 50,07%, RK Suswono 49,4%, sedangkan Darmagun 10,53%. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MM Hum dan Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.01 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau hasil itu kemudian konsisten, maka akan ada 1 putaran dan kemenangan itu akan diraih oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno. Lantas cara apa yang masih bisa digunakan untuk mengganggu kemenangan Pramono Anung Rano? Memang yang namanya penguasa dan kekuasaan itu memiliki banyak instrumen dan sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan intervensi hasil akhir. Tapi kelihatannya kubu Pramono Rano juga sudah menyiapkan antisipasi untuk berbagai kemungkinan yang akan terjadi, yang memang sangat krusial dalam menghadapi situasi proses perhitungan akhir tersebut. Bahkan kubu RK Suswono konon akan meminta pemungutan suara ulang PSU di beberapa TPS yang katanya partisipasinya itu terlampau rendah. Kalau argumentasi itu digunakan untuk meminta PSU oleh kubu RK Suswono, maka sangat konyol sekali. Makanya banyak orang yang menyindir, kenapa tidak sekalian minta PSU karena kalah. Yang paling ironis, ada kabar kalau memang pasangan Pramono Rano menang, akan ada kebijakan rejim penguasa untuk mendelegitimasi keterpilihan
Atau bisa juga kekuasaan akan mengganggu Pramono Rano ketika menjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Ada apa sih sebenarnya dengan Jakarta? Apa tidak cukup ketika penguasa sudah berhasil menggagalkan pencalonan Anies melalui Kim Plus? Kenapa Pramono Rano juga akan diganggu? Apa masih ada kaitannya dengan Anies? Kelihatannya ya, karena ada yang bilang Pilpres 2029 nanti Anies akan berkolaborasi dengan PDI Perjuangan. Lantas kenapa Prabowo juga ikut takut dengan Anies seperti halnya Jokowi? Karena kemungkinan 2029 nanti kolaborasi Jokowi Prabowo akan masih berlanjut. Pertama, Prabowo punya kepentingan melanjutkan program yang ada sehingga harus melanggengkan kekuasaan. Sedangkan Jokowi punya kepentingan politik dinasti melalui Gibran untuk menempel menjadi wakil presiden Prabowo kembali. Makanya sekarang bisa kita lihat kerja politik keduanya dalam menguasai peta politik melalui pilkada kemarin. Itu sangat nampak, khususnya penguasaan basis pemilih Jawa yang sangat potensial. Seperti Jabar itu milik Prabowo melalui Deddy Mulyadi. Kemudian Jawa Tengah milik Jokowi melalui Muhammad Lutfi. Kalau saat ini peta Jawa sudah dikuasai, bukankah itu artinya Jawa sudah milik mereka berdua? Lantas apa urgensinya Jakarta masih mereka akan rebut kembali? Jakarta itu merupakan epicentrum strategis untuk politik dan bisnis maupun ekonomi. Sekaligus mereka ini mengganggu Jakarta adalah dalam rangka menghadang kepentingan politik Anies yang nantinya kalau Pramono Anung Rano tetap menang, maka Anies akan punya panggung politik di Jakarta. Tapi rupanya upaya Jokowi Prabowo untuk menaklukkan Jakarta akan gagal. Memang akan ada lanjutan dinamika politik yang pasti pasangan Pramono Rano akan tetap menang dan Anies juga masih memiliki panggung Jakarta untuk kepentingan pemilihan presiden 2029 nanti.